juga. Dan kita langsung aja melihat ini dia game yang pertama, match pertama kita pembukaan di hari ini. Let's go! Dan let's go to the land of down. Untuk kali ini Indonesia versus United States. Yang kita tahu ya, untuk tipikal permainan dari United States dengan membawa Hayabusa, mereka bakal bermain cukup agresif, terutama untuk menekan ke arah Saken. Dan harus diperhatikan, dengan membawa Kaja, mungkin sebelum level 4 dia nggak bakal bisa mudah untuk bisa memberikan covering ke area gold lane dari Indonesia. Tapi terlihat belum ada pergerakan sejauh ini yang dilakukan oleh United States. Masih berfokus untuk mendapatkan buff keduanya meskipun buka quad shadow, karena bagian depan sana karena udah mulai ada gangguan dari Arafin yang coba untuk memasangkan retributions dikeluarkan oleh best player one. Yap, oke. Dan sejauh ini memang masih belum ada agresivitas cukup berarti, walaupun Indonesia mencoba untuk masuk. Ada sebuah retribution best player one tidak berhasil untuk bisa mendapatkan level 4-nya, sehingga kali ini ada quad shadow untuk mundur terlebih dahulu dan membuat kali ini bahkan ada satu grok di sana dari warrior yang harus melakukan recall terlebih dahulu. Oke, dan kita akan melihat dari orange buff-nya ini masih coba untuk diinvasi balik lagi. Melihat dari best player one ini membuang waktu banyak banget untuk recall dan bahkan ketarik. Ya, Divine Judgment bahkan karena best player one dan coba untuk shadow kill, tapi belum ada damage yang maksimal dan bahkan best player one berhasil di pick off untuk kedua kalinya. Adalah sebuah agresivitas yang memang udah nggak bisa dihentiin lagi ya sama US. Bagaimana dari Sorizo-nya pun ini ngasih pressure terus menerus, ngasih zoning out, sehingga dari best player one pun ini selama 5 menit game-nya berlangsung belum ngerasain yang namanya buff double. Iya, karena memang selalu direbut ya dari masing-masing buff-nya gitu, baik purple ataupun orange buff-nya. Tapi bahkan ada turret pertama yang dihancurkan oleh Indonesia, tapi bergerak di bagian orange buff sana best player one akhirnya setidaknya mendapatkan lava golem untuk di menit yang ke-6 ini. Dan lihat pergerakan dari Sorizo ini benar-benar agresif banget. Dia nggak ragu untuk meninggalkan lane yang dia milikin ke arah White Chicken, karena memang dia selalu memberikan pressure untuk best player one. Di bagian tengah, outer turret seperti akan dihancurkan oleh Indonesia dan menjadi keuntungan. Tapi penalty zone yang manis from White Chicken, dan kali ini coba memasangkan pertempuran dan heavy crossbow. Tim selalu sakit di bendung. Best player one down, dan White Chicken pun double kill disecure oleh Super Ken. Yap, satu outer mid turret yang memang masih bisa dipertahankan ya oleh teman-teman dari US dengan adanya wild charge, tapi nampaknya gak terlalu lama kata ISO. Karena kali ini ada player ketiga yang dieksekusi. ISO seorang diri bergerak dengan cukup agresif, tapi malah terpanis oleh Indonesia. Ya bagus banget ya dari segi disengage-nya ya. Mereka tahu kapan harus keluar atau kapan harus memberikan pressure. Seperti yang sekarang kita lihat di bagian lava golem ini nggak dikasih chance sama sekali loh sama Sorizo. Dia selalu membatasi pergerakan dari best player one dan benar-benar dalam under conditions di menit yang ke-7 ini. Dan mau nggak mau United States bakal cukup repot untuk mendapatkan poin kill pertamanya, karena semakin jauh lagi gap gold yang ada. Ini udah di angka 8.000 gap gold. Yap, ini sangat-sangat terlihat ya perbedaan atribut juga ini udah terasa banget. Sehingga dari Indonesia nggak mau nih ngendorin serangan mereka yang sedang dilakukan. Apalagi mereka udah controlling ke area visionnya juga, mapnya mereka pegang, dan ngebuat dari United States ini susah banget untuk bergerak. Bahkan kalaupun nantinya ada yang maju, itu bakal dimakan tanpa segan-segan harusnya oleh Fit. Oke, tapi terlihat sudah ada pergerakan dari 3-man move Indonesia ke arah bagian bawah. Super Ken berada di bagian depan. Contoh Appraisal Rat belum ada damage output yang maksimal, tapi inner turret kedua berhasil di-secure dan Indonesia semakin memperluas lagi map control yang mereka miliki. Dan ini berat sih dari United States. Mereka bakal coba untuk ngandelin siapa yang ada di lini depan untuk bisa buka vision. Mau nggak mau groknya, dan ini pun grok yang nggak punya item defense yang cukup, bahkan belum ada satu item pun yang selesai, tapi Super Ken masuk. Oke, dengan conceal play, bahkan sepertinya ada dua promotion yang dibuka, lalu perlindungan ke altar, dan bahkan kiri didapatkan, dan 2 men down dari United States. Dan kali ini Last Insanity Sorizo memukul mundur 3 member lainnya, karena memang nggak punya cukup banyak HP untuk bisa mempertahankan base turret. Seperti di bagian bottom lane akan dipaksakan dengan ada wave minion yang bergerak seiringan di bagian bawah dengan 5 member dari Indonesia yang bersiap pula, tapi ya hanya men-trigger dari pasif base turret saja. Yap, dan lihat bagaimana Sakennya pun udah dapetin 2 item inti dari Windtalker dan juga Berserker Fury-nya. Ini terlihat perbedaan yang cukup signifikan ya. Bahkan yang benar-benar kerasa banget itu ada di junglernya. 3.800 cuma ada satu buah Hunter Strike aja dan satu buah Fury Hammer yang akan menjadi satu modal. Dan karena mereka kondisinya under dan sekarang dikurung di dalam area base-nya saja. yep, dan ternyata Altar mau udah ganti nama sekarang ya. Jadi Netherrealm ya. Netherrealm. Dan sekarang
Lord bakal coba untuk dikawal juga, walaupun emang udah sedikit dihambat perjalanannya. Dibuka barrier, tapi itu nggak ngebuat dari Lordnya pun berhenti dikawal oleh pemain-pemain dari Indonesia yang udah langsung mendorong ke arah 3 base turret yang dimiliki oleh US. Oke, bahkan kali ini Supercan mencari momentum positioning yang bagus oleh Second karena memang dia berada di luar dari area base. Susah buat ditangkap dengan Quad Shadow yang bisa dikeluarkan oleh best player One suatu saat. Bahkan untuk kali ini follow up kembali ke Warrior meskipun conceal play ke arah bawah. Linker di Jasmine Vin dan bahkan bisa mempick off seorang Yip. Gak bisa lagi untuk diselamatkan, bahkan sosok high ground defense power yang dimiliki sama United States ini gak bisa untuk mempertahankan dirinya. Dan kali ini untuk melakukan one-shot push dengan Last Insanity yang dibuka oleh Sorizo dalam peringatan in the room. Bahkan kali ini Void Chicken coba untuk mengacak-ngacak beberapa player dari Indonesia, tapi saat disayangkan Void Chicken nowhere to run, double kill di-secure oleh Super Second, dan bahkan base coba untuk didapatkan oleh Indonesia. Masih belum ada Super Weapon yang masuk, tapi seorang diri ISO gak bisa melakukan apapun dan Indonesia mendapatkan game yang pertama. Wow, game yang begitu cepat dan bahkan zero death dari tim Indonesia membuka game pertama